10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari mengenai font dan alignment di dalam Microsoft Word. Yang pertama-tama, sebelum kita memulai pengetikan, yaitu kita harus mengatur ukuran kertas. Yang pertama, kita akan memilih jenis kertas. Jenis kertas yang akan digunakan adalah letter. Jadi caranya, setelah kita membuka Microsoft Word, maka kita membuka menu layout. Lalu di sini ada tertulis page setup. Kita arahkan mouse pointer ke kotak kecil page setup. Kita klik dulu. Nah, ini udah muncul. Kita buka di bagian layout, bukan di bagian paper, bukan layout ya, tapi paper. Lalu paper size-nya kita cari ukuran jenis kertas letter. Lalu untuk width dan height tidak perlu diatur lagi karena sudah sesuai dengan jenis kertasnya. Selanjutnya di bagian margin, kita akan mengatur batasan dari suatu kertas. Untuk margin atas ada di bagian top, margin bawah di bagian bottom, margin kiri di bagian left, margin kanan di bagian right. Ukurannya top 2 cm, bottom 3 cm. Jadi ukuran top ini saya naikkan jadi 3. Saya hanya mengklik tombol panah atas ini. Oke, saya lihat oh, topnya 2, saya turunkan menjadi 2. Lalu bottomnya 3, saya naikkan menjadi 3. Yang berikutnya, untuk left 3,5 cm, right 2,5 cm. Jadi untuk leftnya saya naikkan jadi 3,5. Untuk right 2,5 saya turunkan. Selanjutnya untuk orientation, posisi kertas. Nah, untuk mengetahui posisi kertas, maka tampilan file latihan praktik ini akan saya kecilkan. Nah, setelah saya kecilkan, saya scrollkan ke bawah. Nah, di sini terlihat posisi kertasnya adalah tegak. Maka untuk posisi kertas tegak, orientationnya adalah portrait. Setelah itu tekan tombol OK atau klik tombol OK. Yang selanjutnya, sekarang yang akan kita atur adalah font untuk paragraf pertama. Paragraf pertama, fontnya adalah Lucida Calligraphy, font size 13. Jadi kita buka menu home, kita buka fontnya. Lalu kita scroll ke urutan L. Ini font Lucida Calligraphy. Kemudian font size yang diminta, ukuran hurufnya adalah 13. Jadi kita buka font size-nya. Nah, di sini ukuran 13 tidak tersedia, jadi kita ketik langsung. Ini kita hapus angka 11 lalu ketikkan 13. Setelah ketikkan 13, tekan tombol enter. Yang berikutnya, sekarang kita akan mengatur
perataan paragraf pada paragraf pertama. Posisi paragraf pertama yang ini ya, ini terlihat. Sekarang saya perbesar ya. Paragraf pertama yang ini terlihat di sini rata di sebelah kiri, kanannya tidak rata. Jadi supaya bisa rata di sebelah kiri, maka kita aktifkan align left. Setelah kita aktifkan align left, kita akan ketikkan paragraf pertama. Untuk paragraf pertamanya ini, Visual Basic adalah sebuah bahasa pemrograman yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft dengan format sederhana. Dan mudah dipahami. Titik, setelah titik spasi sekali, barulah kita lanjut. Inilah mengapa programmer pemula menganggap Visual Basic sebagai titik awal pengembangan software. Titik. Nah, selesai mengetikkan paragraf pertama, maka kita akan mengatur jarak paragraf pertama dan kedua. Untuk mengatur jarak paragraf pertama dan kedua, kita lihat pada ukuran spacing. Di bagian spacing tertulis 12 poin. PT dibaca sebagai poin. Jadi cara mengaturnya, di menu home kita cari dulu tulisan paragraf. Ini kita arahkan ke kotak kecil paragraph setting. Ini kita klik. Setelah itu di bagian spacing after, kita naikkan ukurannya menjadi 12 pt. Kemudian kita tekan OK, lalu enter. Nah, sekarang untuk paragraf kedua, fontnya adalah Times New Roman font size 12. Jadi kita ubah fontnya. Kita scroll ke urutan T. Font size-nya 12. Yang selanjutnya kita ketikkan paragraf kedua. Sebelum kita ketikkan, kita lihat dulu perataan paragraf untuk paragraf kedua. Paragraf kedua yang ini terlihat rata di sebelah kanan, kirinya tidak rata. Jadi supaya kita dapat membuat rata kanan, maka kita harus mengaktifkan align right. Setelah itu kita ketikkan paragraf kedua. Visual Basic atau VB mencakup berbagai alat visual.
yang bisa dipakai untuk membuat aplikasi tingkat lanjut. Setelah titik kita spasi sekali, GUI buka kurung Graphical User Interface tutup kurung. Dalam Visual Basic juga diperluas. Sehingga VB tidak sekedar bahasa pemrograman. Pengetikannya sekadar. Lanjutannya, melainkan mencakup berbagai library yang bermanfaat untuk membuat program berorientasi objek. Program ini melibatkan tim pengembangan besar yang bisa mengerjakan proyek bersamaan. Sayangnya, banyak developer yang saat ini memandang sebelah mata Visual Basic karena dianggap kuno. Sekarang kita sudah selesai melakukan pengetikan. Dan perlu diingat, ketika melakukan pengetikan, untuk pindah baris tidak perlu tekan enter. Pindah baris dalam satu paragraf cukup kita ketikkan saja sampai selesai, dan pindah baris bisa dilakukan secara otomatis, jadi tidak perlu tekan enter. Yang berikutnya, nah sekarang kita akan mengatur, kita akan memberikan berbagai jenis font style. Font style ada 3, yaitu bold atau cetak tebal, italic cetak miring,
underline, cetak garis bawah. Untuk memberikan font style bold, maka caranya, sebagai contoh, saya blok kata bahasa. Jadi untuk memblok kata bahasa, mouse pointer letakkan di depan huruf B di sini. Klik kiri tan, geser ke sebelah kanan, pas sampai A. Seperti ini, jangan lebih seperti ini. Kalau lebih, geser ke sebelah kiri. Kemudian kita aktifkan bold. Lalu kita blok dibuat. Kita berikan italic. Kemudian kita blok dikembangkan. Lalu kita berikan underline. Jadi di sini terlihat cetak tebal, miring, dan garis bawah. Lalu kita blok Microsoft. Nah, sekarang kita akan memberikan jenis garis bawah yang bukan hanya garis lurus. Jenis garis bawah ini sangat banyak. Kita klik panah untuk underline. Nah, di sini tersedia jenis-jenisnya. Ini ada namanya underline, di bawahnya double underline, kemudian thick underline, dot underline, dash underline, dot dash underline, dot dash underline, wave underline. Jadi kalau kita mau menggunakan yang ini sebagai contoh, dot dash underline, hasilnya begini. Atau kalau kita mau mengubah menjadi double underline, hasilnya ini. Yang selanjutnya kita dapat membuat more underline. Di sini ada underline style, jenisnya lebih banyak lagi. Nah, ini ada, kalau non berarti tidak ada garis bawah. Kalau saya pilih non ya, lalu saya oke kan, maka garis bawahnya hilang. Dan saya buka kembali, more underline. Kita buat garis bawahnya. Di bawah words only terdapat jenis-jenis garis bawah yang sangat banyak. Misalkan kita pilih yang terakhir ini, hasilnya ini. Atau kita juga bisa memberikan warna garis bawah. Kita buka kembali underline-nya, underline color. Ini ada theme colornya, atau dari standard color seperti ini, atau dari more colors. Nah, di sini ada standard dan custom. Kalau untuk custom, penggunaannya begini. Ini ada penunjuknya. Tinggal kita klik kiri tan, kita geser aja ke warna yang mau kita pilih. Misalkan di sini. Lalu kita oke. Oke, saya ulangi dulu. Di sini ini udah hijau, lalu kita harus atur yang ini. Nah, hijau yang mana yang mau kita gunakan? Nah, begini ya. Jadi inilah warna barunya. Lalu kita tekan OK, maka berubah. Atau cara lain, kita buka kembali underline, underline color, more colors. Kita pakai di standar. Kalau di standar, di sini sudah ada kotak-kotak warnanya. Misalkan saya pilih yang biru ini. Lalu kita klik OK, maka hasilnya begini. Garis bawahnya sudah memiliki warna. Selanjutnya, sekarang kita blok format. Nah, sekarang kita akan mengkombinasikan font style yang sudah tersedia. Misalkan kita aktifkan bold dan italic, hasilnya begini. Lalu kita blok kata mudah dipahami, titiknya tidak ikut kita blok. Lalu kita berikan underline, more underline. Kemudian underline stylenya adalah words only. Kemudian kita juga bisa mengatur underline colornya dari sini.
Misalkan saya pakai yang warna hijau ini. Kemudian oke. Lalu saya berikan ya bold, italic. Jadi di sini muncul font style bold, italic, underline. Atau kita blok kata mengapa. Kemudian saya bisa kombinasikan bold dan underline. Nah, apabila underline-nya mau diubah jenisnya, kita tinggal buka mana ini. Kita bisa dari more underline atau dari garis-garis yang sudah tersedia, contohnya dot underline. Hasilnya begini. Yang selanjutnya kita blok pemula. Kemudian kita bisa berikan italic, underline. Kalau kita mau mengubah garis underline-nya menjadi garis lurus kembali, kita buka panahnya, kita pilih yang pertama. Lalu kalau mau ubah warna garis bawahnya, kita buka underline. Kalau mau warna aslinya automatic saja, maka menjadi warna hitam. Yang selanjutnya, di paragraf kedua, kita blok kata VB yang ini. Setelah itu kita akan ubah warna dari kata VB. Untuk mengubahnya, kita buka tombol font color. Kemudian kita bisa ambil dari theme color, misalkan begini, atau dari standard color, atau dari more color. Misalkan saya pilih yang ini ya. Hasilnya ini. Kemudian kita blok kata berbagai. Kita buka font color. Kita ubah dari gradient, lalu more gradient. Nah, di sini ada gradient fill. Lalu kita buka preset gradientnya. Misalkan ini. Maka sudah berubahlah warnanya. Yang selanjutnya, sekarang saya blok paragraf kedua. Perataan paragraf bukan hanya align left dan align right, masih ada center. Sekarang saya klik center, maka paragrafnya menjadi paragraf rata tengah. Kemudian saya klik justify, maka berubah menjadi rata kiri dan kanan. Yang selanjutnya, simpan dengan format kelas, nama, nomor, latihan praktik, font, dan alignment di folder masing-masing. Cara menyimpannya, kita tekan tombol save. Kemudian more option. Kita pilih this PC. Lalu di sebelah kiri ini, kita scroll ke drive penyimpanan, yaitu data dalam kurung D, di drive D. Kemudian kita cari tempat penyimpanannya. File name-nya kita ganti menjadi format tadi ya. Kelas, nama, nomor. Misalkan kelasnya 7A, nama Juminten, nomor 13, latihan praktik, font, dan alignment. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, maka di title-nya ini sudah berubah menjadi 7A Juminten 13
latihan praktik font dan alignment. Demikianlah untuk penjelasan font dan alignment pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.